Betulkah jin yang pertama kali menghuni bumi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wah, di sini ada wama. Maknya mak apa Pak Ustaz? Mak itu ada banyak. Ada mak istifham, ada mak mausul, ada mak nafi, ada mak istinafiyah. Oh, maknya mak apa? Kita lihat ada ila di sini. Oh, berartinya maknya mak nafi. Maka kita artikan tidak. Wama, dan tidaklah khalaqtu, aku menciptakan al-jinna, jin dulu disebutkan baru wal insa dan manusia, illa liya'buduni. Di sini aslinya ada ya mutakallim, kecuali untuk beribadah kepadaku. Oh, berarti yang pertama disebut itulah yang pertama diciptakan. Tartibul dzikri fi hadhil ayah tadulu ada tartibul khalqi. Urutan penyebutan dalam ayat ini menunjukkan urutan yang pertama diciptakan. Ayat ini sehingga menjadi dalil kalau yang pertama dihadirkan di bumi adalah bangsa jin. Apalagi ayat yang kedua, ini jelas surat Al-Hijr ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Wal janna, dan bangsa jin, khalaqnahu min qabl, kami ciptakan dia lebih dulu sebelum manusia, min naris samum, dari api yang sangat panas. Bangsa jin Allah perintahkan untuk beribadah kepada Allah. Tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Namun ternyata bangsa jin menyimpang. Mereka tidak menaati perintah Allah. Sedikit yang beribadah kepada Allah, maka Allah murka kepada mereka. Dihukumlah mereka, diazablah mereka. Jibril, ihmatilan adri, ya, ahlik man adalla wa yudillu fil jinni. Jibril, turun kamu ke bumi, habiskan mereka yang maksiat dari bangsa jin, sisakan mereka yang beriman. Turunlah malaikat Jibril bersama pasukan malaikat menghukum bangsa jin yang maksiat dan kufur. Yang ingkar, betul-betul ingkar, dimusnahkan. Yang masih punya iman disisakan. Ternyata hanya sedikit yang punya iman, maka tinggal sedikit yang disisakan. Di antara bangsa jin yang harus dimusnahkan tanpa ampun adalah suku Al-Haris. Namun pada saat Jibril akan meratakan suku Al-Haris, ada satu anak jin yang masih balita. Maka si anak jin yang masih balita ini diselamatkan oleh malaikat Jibril. Sementara suku halamannya termasuk orang tua dan keluarganya dimusnahkan. Selesai ekspedisi ini, kembali semuanya ke alam malakut. Nah, anak jin ini dibawa ke alam malakut. Hiduplah bersama para malaikat. Tumbuhlah dia besar dalam perawatan malaikat Jibril. Dia menjadi satu jin dan penghuni langit yang luar biasa, takwa kepada Allah dan tidak pernah maksiat seumur hidupnya sedikit pun. Allahu Akbar. La ya'sullah madam hayatihim wala tarfat 'ainin. Segini pun berbuat dosa kepada Allah enggak pernah. Ajazil seumur hidupnya enggak maksiat kepada Allah. Allah beri dia nama dengan nama yang terbaik, Azazil. Luar biasa. Azza yu'izzu 'aizan, mulia. Allah, Azazil yang Allah muliakan. Selama Azazil hidup bersama para malaikat, di bumi sudah kembali penuh dengan bangsa jin. Terjadi persaingan hidup, maka terjadilah peperangan sesama bangsa jin, terjadilah pertumpahan darah dan kerusakan di muka bumi. Allah kembali murka kepada mereka bangsa jin. Maka Allah utus kembali ekspedisi malaikat yang kedua, tapi kali ini tidak dipimpin Jibril. Tugas ini jatuh kepada Azazil, satu jin yang sudah dewasa. Turun dia memimpin pasukan malaikat, menghancurkan bangsanya sendiri, menghukum bangsanya sendiri yang maksiat. Maka sepilah bumi saat itu. Hanya segelintir jin saja yang tersisa agar tidak punah. Saat itulah Allah menutup kepemimpinan bangsa jin di muka bumi. Maka Allah berfirman, "Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Ada dua respon yang berbeda. Respon para malaikat adalah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Malaikat berkata,
Ataj'alu fiha ya Allah, apakah kau hendak menciptakan di muka bumi itu may yufsidu fiha, orang-orang yang akan berbuat kerusakan di dalamnya, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah sesama mereka, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah, sementara kami selalu bertasbih memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Maka Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, maka sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Itu respon malaikat. Adapun respon Ajazil, tunggu, bumi sekarang sudah sepi, berarti akulah yang akan jadi khalifah di muka bumi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata khalifah yang Allah maksudkan bukan Ajazil, tapi Nabi Adam alaihi salam. Nah, Bapak Ibu, dari sinilah mulai penyimpangan terjadi. Maka dia berkata, akan aku tunjukkan aku lebih pantas daripada Adam untuk menjadi khalifah. Allah merasakan getaran kesombongan ini. Allah tidak ridho. Luar biasa. Kurang apa Ajazil? Ibadah hebat, wahyu hafal semua. Semua wahyu Allah hafal. Kalau dia dengar kok, dia saksikan Allah menurunkan wahyu. Dia saksikan bagaimana para nabi dan rasul lahir, dibesarkan, setiap detiknya hafal. Kurang apa Ajazil? Tapi dia sombong, merasa paling hebat. Ini yang tidak boleh ada dalam diri kita. Jadi hindarkan. Sehebat apapun ibadah kita, bukan untuk kita sombongkan sehingga kita menghinakan yang lain, menyalahkan yang lain. Itulah sesatnya Ajazil. Allah tidak suka dengan sikapnya. Maka Allah uji keikhlasan dia beribadah kepada Allah. Malaikat, nanti jika aku sudah menyempurnakan penciptaan Adam, sujudkah kalian kepada Adam ketika aku perintahkan? Baik ya Allah. Maka Allah ciptakan Nabi Adam. Ringkas cerita, setelah Nabi Adam hidup, Allah perintahkan pada para malaikat. Si Ajazil ada di tengah-tengah malaikat, maka sujudlah malaikat kecuali iblis. Saat itulah dia mendapatkan gelar iblis, pembangkang. Nah, Bapak Ibu dan Subhanahu wa taala, sejak saat itulah kemudian Allah tetap memilih Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Jawaban dari Allah ketika malaikat mengatakan, qalu atajalu fiha may yusidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa maksud Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun? Ini, kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para nabi dan rasul, rijalul mukhtarin, mumayyizin, akramin, sa'ursilhum, ya sa'ursilhum liyaqdu ummati ala siratil mustaqim hatta tantahi hayatuhum ila al-jannatil a'la fil alamin, a'la minal alamin. Kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan mengutus dari anak cucu Adam laki-laki istimewa pilihanku yang akan aku berikan wahyu agar mereka membimbing hamba-hambaku hidup dalam tauhid siratal mustaqim hingga berakhir hidup mereka di akhirat di surga. Kalian malaikatku tidak tahu aku akan melahirkan siddiqin, orang-orang yang membenarkan risalah dan kenabian para nabi dan rasulku. Kalian malaikatku tidak tahu aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para syuhada, orang-orang yang berjuang membela kebenaranku dan kebenaran nabi dan rasulku sampai titik darah penghabisan mereka. Kalian malaikatku tidak tahu aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para salihin, orang-orang yang mewujudkan iman mereka dengan kebajikan. Mereka menebar kebajikan dimanapun mereka berada. Kalian malaikatku tidak tahu ketika nanti kenabian itu berakhir sampai kekasihku Muhammad SAW, maka akan aku utus para ulama yang mewarisi perjuangan dan risalah para nabi dan rasulku. Kalian malaikatku tidak tahu ketika nanti dari anak cucu Adam akan aku lahirkan mukminin, orang-orang yang membangun hidup dan kehidupan mereka alal i'tiqad bi, atas keimanan mereka kepadaku. Kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan dari anak cucu Adam kaum muslimin, orang-orang yang totalitas menyerahkan urusan hidup mereka kepadaku. Dan di akhir zaman malaikatku, kalian tidak tahu kalau aku akan memilih dari hamba-hambaku generasi terbaik yang akan aku kuatkan dengan hadirnya cucu cicit dari kekasihku Muhammad, Imam Mahdi, dan akan aku kuatkan mereka dengan turunnya Isa bin Maryam. Hadhil maqasid allati tas'alunani wa la ta'lamuna bi. Inilah kemaslahatan yang aku maksud yang kalian tidak tahu malaikatku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sini kita tahu arti khalifah di muka bumi.